Selamat pagi kepada pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia. Gurisadan TV membaca Indonesia dengan 3 metode. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gurisadan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa terkait dengan tipologi governance, ya, dan bagaimana tipologi ini dipraktekkan oleh banyak negara, ya. Nah, mungkin Anda tahu bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki tipe, ya, atau latar governance tertentu, ya. Nah, Goran Hidden dan Michael Bratton itu membuat 4 tipologi governance, ya, di mana 4 tipologi governance ini dianggap sangat berbeda, ya, di banyak negara, di banyak pemerintahan di dunia, ya, antara yang satu dengan yang lain, ya. Dan perbedaannya itu bisa dilihat dari 2 aspek, ya. Aspek yang pertama itu adalah basis politiknya, dan aspek yang kedua itu adalah basis ekonominya, ya. Nah, kita mulai dari tipologi yang pertama. Nah, tipologi yang pertama itu adalah tipologi libertarian, ya. Tipologi libertarian ini adalah sebuah tipologi di mana basis ekonominya itu dikelola oleh pasar, ya. Dikelola oleh pasar maksudnya pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke pasar, ya. Hal-hal yang terkait dengan ekonomi itu dibiarkan kepada mekanisme pasar, ya. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Adam Smith, ya, tentang laissez-faire la monde de lui-même, ya. Jadi biarkan segala sesuatu berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah, ya. Nah, sedangkan basis politiknya itu dikelola oleh masyarakat, ya. Pemerintah juga tidak punya ruang, ya, untuk melakukan intervensi politik, ya, kepada masyarakat, ya. Dan seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi urusan warga negara, ya, bukan urusan pemerintah, ya. Bahkan dengan berbagai macam pemerintahan yang terjadi di Amerika, jadi warga negara itu ya bahkan bisa mengkritik pemerintah, ya, dengan kata-kata yang sangat kasar, ya. Nah, tradisi libertarian atau governance dengan tipologi libertarian itu dipraktekkan di 4 negara, ya, yang sangat menonjol, yaitu Amerika Serikat, Inggris, kemudian Australia dan Kanada, ya. 4 negara ini adalah negara yang terdepan di dalam mempraktekkan tata kelola pemerintahan dengan tipologi libertarian, ya. Nah, yang kedua itu adalah tipologi statis, ya. Tipologi statis itu di mana baik ekonomi maupun politiknya itu dikelola sepenuhnya oleh negara, ya. Negara intervensionis, negara yang sangat dominan, ya, negara yang hegemonik, ya. Ekonomi misalnya di Amerika, di Cina, kemudian juga di Rusia itu digerakkan oleh negara, ya. Jadi market by state, ya. Jadi pasar yang digerakkan oleh negara. Kemudian di sana banyak sekali badan usaha milik negara, atau semua jenis-jenis korporasi ekonomi itu merupakan bentuk-bentuk dari intervensi negara, ya. Nah, negara-negara yang menganut tipologi statis itu adalah Rusia, Cina, kemudian Kuba, ya, Vietnam, Korea Utara, ya. Semua negara-negara ini termasuk dalam kategori negara miskin, ya. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi di Cina dengan tipologi statis itu adalah pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh negara, ya. Jadi economic lead by state, ya. Ekonomi yang dipimpin oleh negara, ekonomi yang dikendalikan oleh negara, ya. Ekonomi yang dikontrol oleh negara, ya.
Mungkin Anda kenal juga ya bagaimana Jack Ma ya, itu beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh pemerintah Cina ya terkait dengan kontrol negara terhadap praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya, di mana di sana memang dominasi pemerintah di dalam pengembangan ekonomi itu sangat tinggi ya. Nah, tipologi yang ketiga itu adalah tipologi korporatis, tipologi korporatis ya. Nah, tipologi korporatis ini adalah sebuah tipologi di mana ekonominya dikelola oleh pasar, kemudian politiknya dikelola oleh negara ya. Nah, contoh dari negara yang menganut tipologi korporatis ini adalah Singapura ya yang paling dekat ya, Korea Selatan, kemudian Jepang ya. Negara-negara itu adalah negara-negara yang sangat menonjol ya di dalam pembangunan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi mereka juga bagus ya. Tetapi mereka bermasalah di dalam persoalan yang terkait dengan hak asasi manusia ya. Hal-hal yang terkait dengan demokrasi ya. Jadi ada pembatasan terhadap ekspresi warga negara ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lain sebagainya. Walaupun misalnya kita tidak menemukan adanya tindakan-tindakan restriksi atau kekerasan yang dilakukan oleh negara di sana, ya. Tetapi mereka adalah negara di mana politiknya itu dikendalikan oleh negara, ya. Ekonominya diserahkan kepada pasar, ya. Nah, tipologi korporatis ini juga banyak dipraktikkan di negara-negara di Amerika Latin, ya, semacam Argentina, kemudian Brasil ya. Hampir semua negara di Amerika Latin itu mempraktekkan tipologi korporatis ya. Dan tipologi yang keempat itu adalah tipologi komunitarian ya. Nah, tipologi komunitarian ini adalah tipologi yang paling tradisional ya. Nah, di mana di dalam tipologi komunitarian ini ekonomi itu digerakkan oleh non pasar ya. Non pasar di sini itu adalah koperasi, kemudian ekonomi seperti arisan ya, kelompok-kelompok ekonomi yang digerakkan oleh naluri kewarganegaraan ya, bukan oleh pemerintah ya. Juga adalah politiknya dikendalikan oleh non negara ya. Non negara dimaksud di sini adalah politik yang dipraktikkan dalam bentuk yang paling tradisional ya. Politik dalam bentuk paling tradisional itu ya kesukuan, monarki ya, kesultanan, kemudian kerajaan dan lain sebagainya. Di mana di dalam model-model seperti ini politik itu mencerminkan dirinya sebagai sebuah bentuk feodalisme ya. Feodalisme itu adalah sistem sosial di mana kental dengan pengaruh atau intervensi dari kesukuan, dari kerajaan, dari monarki ya, dari kesultanan dan lain sebagainya ya. Nah, demikianlah saudara pemirsa Guru Sahdan TV di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi Anda untuk menonton Guru Sahdan TV ya. Sekali lagi dari studio Guru Sahdan TV, terima kasih untuk Anda nonton, like, kemudian subscribe ya untuk channel Guru Sahdan TV. Terima kasih. Pemirsa Guru Sahdan TV di seluruh Indonesia, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan pemirsa terkait dengan tipologi governance ya, dan bagaimana tipologi ini dipraktekkan oleh banyak negara ya. Nah, mungkin Anda tahu bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu memiliki tipe ya, atau latar governance tertentu ya. Nah, Goran Hidden dan Michael Bratton itu membuat 4 tipologi governance ya, di mana 4 tipologi governance ini dianggap sangat berbeda ya di banyak negara, di banyak pemerintahan di dunia ya, antara yang satu dengan yang lain ya.
Dan perbedaannya itu bisa dilihat dari dua aspek ya. Aspek yang pertama itu adalah basis politiknya, dan aspek yang kedua itu adalah basis ekonominya ya. Nah, kita mulai dari tipologi yang pertama. Nah, tipologi yang pertama itu adalah tipologi libertarian ya. Tipologi libertarian ini adalah sebuah tipologi di mana basis ekonominya itu dikelola oleh pasar ya. Dikelola oleh pasar maksudnya pemerintah tidak bisa melakukan intervensi ke pasar ya. Hal-hal yang terkait dengan ekonomi itu dibiarkan kepada mekanisme pasar ya. Mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Adam Smith ya tentang laissez-faire la monde de l'homme ya. Jadi biarkan segala sesuatu berjalan sendiri tanpa campur tangan pemerintah ya. Nah, sedangkan basis politiknya itu dikelola oleh masyarakat ya. Pemerintah juga tidak punya ruang ya untuk melakukan intervensi politik ya kepada masyarakat ya, dan seperti kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat itu menjadi urusan warga negara ya, bukan urusan pemerintah ya. Bahkan dengan berbagai macam pemerintahan yang terjadi di Amerika, jadi warga negara itu ya bahkan bisa mengkritik pemerintah ya dengan kata-kata yang sangat kasar ya. Nah, tradisi libertarian atau governance dengan tipologi libertarian itu dipraktekkan di 4 negara ya yang sangat menonjol, yaitu Amerika Serikat, Inggris, kemudian Australia dan Kanada ya. 4 negara ini adalah negara yang terdepan di dalam mempraktekkan tata kelola pemerintahan dengan tipologi libertarian ya. Nah, yang kedua itu adalah tipologi statis ya. Tipologi statis itu di mana baik ekonomi maupun politiknya itu dikelola sepenuhnya oleh negara ya. Negara intervensionis, negara yang sangat dominan ya, negara yang hegemonik ya. Ekonomi misalnya di Amerika, di Cina, kemudian juga di Rusia itu digerakkan oleh negara ya. Jadi market by state ya. Jadi pasar yang digerakkan oleh negara. Kemudian di sana banyak sekali badan usaha milik negara. Atau semua jenis-jenis korporasi ekonomi itu merupakan bentuk-bentuk dari intervensi negara ya. Nah, negara-negara yang menganut tipologi statis itu adalah Rusia, Cina, kemudian Kuba, ya, Vietnam, Korea Utara ya. Semua negara-negara ini termasuk dalam kategori negara miskin ya. Kalau kita lihat misalnya pertumbuhan ekonomi di Cina dengan tipologi statis itu adalah pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh negara ya. Jadi economic lead by state ya. Ekonomi yang dipimpin oleh negara, ekonomi yang dikendalikan oleh negara ya. Ekonomi yang dikontrol oleh negara ya. Mungkin Anda kenal juga ya bagaimana Jack Ma ya, itu beberapa waktu yang lalu dipanggil oleh pemerintah Cina ya terkait dengan kontrol ya, kontrol negara terhadap praktik-praktik ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat ya, di mana di sana memang dominasi pemerintah di dalam pengembangan ekonomi itu sangat tinggi ya. Nah, tipologi yang ketiga itu adalah tipologi korporatis, tipologi korporatis ya. Nah, tipologi korporatis ini adalah sebuah tipologi di mana ekonominya dikelola oleh pasar, kemudian politiknya dikelola oleh negara ya. Nah, contoh dari negara yang menganut tipologi korporatis ini adalah Singapura ya yang paling dekat ya, Korea Selatan, kemudian Jepang ya. Negara-negara itu adalah negara-negara yang sangat menonjol ya di dalam pembangunan ekonomi ya. Pertumbuhan ekonomi mereka juga bagus ya. Tetapi mereka bermasalah di dalam persoalan yang terkait dengan hak asasi manusia ya. Hal-hal yang terkait dengan demokrasi ya. Jadi ada pembatasan terhadap ekspresi warga negara ya. Kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan lain-lain sebagainya. Walaupun misalnya kita tidak menemukan adanya tindakan-tindakan restriksi atau kekerasan yang dilakukan oleh negara di sana, ya. Tetapi mereka adalah negara di mana politiknya itu dikendalikan oleh negara, ya. Ekonominya diserahkan kepada
pasar ya. Nah, tipologi korporatis ini juga banyak dipraktikkan di negara-negara di Amerika Latin ya, semacam Argentina, kemudian Brasil ya. Hampir semua negara di Amerika Latin itu mempraktekkan tipologi korporatis ya. Dan tipologi yang keempat itu adalah tipologi komunitarian ya. Nah, tipologi komunitarian ini adalah tipologi yang paling tradisional ya. Nah, di mana di dalam tipologi komunitarian ini ekonomi itu digerakkan oleh non pasar ya. Non pasar di sini itu adalah koperasi, kemudian ekonomi seperti arisan ya, kelompok-kelompok ekonomi yang digerakkan oleh naluri kewarganegaraan ya, bukan oleh pemerintah ya. Juga adalah politiknya dikendalikan oleh non negara ya. Non negara dimaksud di sini adalah politik yang dipraktikkan dalam bentuk yang paling tradisional ya. Politik dalam bentuk paling tradisional itu ya kesukuan, monarki ya, kesultanan, kemudian kerajaan dan lain sebagainya. Di mana di dalam model-model seperti ini politik itu mencerminkan dirinya sebagai sebuah bentuk feudalisme ya. Feudalisme itu adalah sistem sosial di mana kental dengan pengaruh atau intervensi dari kesukuan, dari kerajaan, dari monarki ya, dari kesultanan dan lain sebagainya ya. Nah, demikianlah saudara pemirsa Guru Sahdan TV di seluruh Indonesia. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas apresiasi Anda untuk menonton Guru Sahdan TV ya. Sekali lagi dari studio Guru Sahdan TV, terima kasih untuk Anda nonton, like, kemudian subscribe ya untuk channel Guru Sahdan TV. Terima kasih.